Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari keutamaan yang bisa kita petik dari faidah hadis yang kita sebutkan muttafaqun alaih dari Ibnu Umar tadi adalah yang keempat, pertanyaan yang besar. Lalu bagaimana jika seseorang dari kaum muslimin indahudan mempunyai dosa yang besar dan belum bertaubat atasnya dan mati dalam keadaan dosa tersebut, baik dia su'ul khatimah, di akhirnya melaksanakan dosa besar, atau dia husnul khatimah namun mempunyai dosa-dosa yang belum dia bertaubat antara dia dengan Allah. Maka pertanyaan yang besar ini pertanyaan yang sangat penting yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini man indahu dzunub wa mata wa lam yatub minha fa inna hada rajul tahta masyiatillah. Orang ini atas kehendak Allah. In arada an yaghfirahu wa lam ya'khud minhu syai'an fa innallaha sayaghfiruhu wa sayudkhiluhu ilal jannah wa afallahu min kulli dhanbihi. Yang pertama, jika Allah menginginkan kepada orang ini mempunyai dosa yang besar dan dia seorang mukmin dan dia seorang muslim, namun mati masih ada dosa-dosa dulu yang dia luput dari taubatnya, ataupun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, di akhirnya dalam keburukan dosa besar, maka manhaj ahli sunnah wal jamaah yang pertama, tahta masyiatillah, dikembalikan kepada Allah. Jika Allah ingin mengampuninya, maka akan diampuni. Mana dalil minha hadal hadis? Maka mana pendalilannya? Banyak. Al-adillah katsirah minha fi hadal hadis. Disebutkan di dalam hadis ini, yudni Allahu jalla wa ala al-mu'mina fa wada'a fa kanafahu wa yasturuhu. Maka didekatkan seorang mukmin di hari kiamat, kemudian ditampakkan dosa-dosanya. Ata'rifu dan bakada wa kada, ata'rifu dan bakada wa kada, apakah kamu ingat dulu dosa-dosa yang belum pernah engkau taubat dulu? Lihatlah dosa-dosa kamu. Maka orang ini faqararahu fara'a annahu ala halakin, maka dia melihat dosa-dosanya dan mengakuinya, dan dia anggap bahwa dirinya akan hancur di api neraka karena dosa-dosanya yang belum bertaubat kepada Allah. Namun apa yang menjadi poin pendalilan kita dari akidah ahli sunnah wal jamaah? Pertama, qad rubama aradallah al-maghfirah, bisa jadi tahta masyiatillah Allah mengampuninya. Mana dalilnya di sini? Qala rabbuna jalla wa ala, bahwa dosa-dosa ini kana fid dunya qad satartuha ilaik wa sa'aghfira laka al-yaum. Maka dosa-dosa ini dulu aku tutupi dari manusia, sehingga engkau seorang dai didengar ucapannya, dan engkau seorang syekh diikuti fatwa-fatwanya, dan engkau wahai kaum muslimin awam didekati oleh kaum muslimin yang lainnya. Padahal kalau mereka mengetahui dosa-dosa yang diperbuat, semuanya akan jijik dan lari daripadamu. Kemudian disebutkan di akhir hadis bahwa orang ini, al-yauma aku akan mengampuni dosa-dosamu, fayu'ti au yu'ta bi kitabi hasanatih, kemudian diberikan rapot baiknya. Maknanya diampuni dosa-dosanya
dan ditulis amal-amalnya dan diberikan sebagai amalan yang baik. Ini pendalilan dari hadis ini. Dan ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Man mata wa alaihi dhunub walam yusrik billah walam yatub min hadihi al-dhunub tahta masyiatillah. Ma makna tahta masyiatillah al-awwal? Dia di bawah kehendak Allah. Yang pertama, bisa Allah ampuni seperti hadis ini. Wa kadzalika yashhad lahu Al-Qur'an fi surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa orang yang tidak melaksanakan kesyirikan. Maka begitupun di dalam hadis yang masyhur dengan hadis bitaqah, akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa Imam Ahmad, yang mana sanaduhu yaduru ala Laits ibn Sa'ad an Amir ibn Yahya an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fahada sanad sahih qad sahahu At-Tirmidzi wa sahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Maka di dalam hadis ini disebutkan, yu'ta birajulin yaumal qiyamah indahu tis'a wa tis'ina sijillat fa fi kulli sijilin maddal basar minadz-dzunub. Maka seseorang akan didatangkan di hari kiamat mempunyai 99 gulungan. Setiap gulungan sejauh mata memandang dari dosa-dosa. Kemudian setelah itu Allah menanyakan, hal indaka khairun qat? La ya Rabb. Maka orang ini putus asa. Apakah mempunyai kebaikan? Tidak. Hal dolamaka al-katibun? Apakah telah mendolimi kamu malaikat para penulis dosa? Tidak, wahai Allah. Maka orang ini putus asa, menyangka dirinya akan masuk api neraka, dan menyangka dirinya tidak mempunyai kebaikan. Hal indaka khairun qat? Qala la ya Rabb. Tidak, wahai Allah, tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Maka Allah mengeluarkan dari hatinya bitaqah, la ilaha illallah. Bitaqah hanya sekedar kartu tauhid, kartu muwahhid. Orang yang tidak pernah melaksanakan syirik mempunyai kartu ini. Maka di saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk ditimbang di neraca keburukan dan di neraca kebaikan, maka dia melihat kepada dosa-dosanya as-sijillat yang banyak, 99 gulungan dan berat, dan melihat kepada amalnya yang hanya tauhid dipikirnya kecil, yang hanya tidak mensekutukan Allah dan penuh dengan dosa. Apa dia katakan? Ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat. Wahai Allah, apa faidahnya kartu la ilaha illallah ini dengan as-sijillat, dengan tumpukan catatan 99 dosaku? Apa kata Allah? La azlimukal yaum. Aku tidak akan mendolimi kamu pada hari ini. Farufi'ati sijillat wa sukilatil bitaqah. Maka ditimbang, maka bitaqah la ilaha illallah menjadi berat, dan catatan 99 keburukan menjadi ringan. Fala yaskulu ma'a la ilaha illallah au bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada yang lebih ringan daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa mereka, orang-orang yang bisa jadi mempunyai dosa-dosa dan belum bertaubat atasnya, selama dia muslim, muwahhid, bisa jadi dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya seperti 3 pendalilan tadi. Namun di sana ada perkara yang kedua. Apa? Bisa jadi Allah tidak ridho kecuali dengan mengiqabnya dan memasukkannya kepada api neraka, kemudian Allah mengeluarkannya. Maka itu telah datang pula di dalam hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri yang telah kita lewati di pelajaran kita Ru'yatillah, bahwa Allah Jalla wa Ala mengatakan,
qad syafa'a an-nabiyyun wal malaikatu was-salihun fabaqiya syafaati, maka telah memberikan syafaat para nabi dan para orang-orang saleh dan para malaikat, tinggal syafaatku. Maka Allah mengguncang api neraka. Maka disebutkan, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fayukhrajun. Maka barang siapa di hatinya ada sebiji keimanan namun tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, maka orang-orang muslim, orang-orang yang di api neraka dari kaum muslimin ini karena dosa-dosanya, itu dikeluarkan dari syafaat Nabi, dari syafaat keluarganya kaum muslimin, dari syafaat malaikat, dan dari syafaat Allah Jalla wa'ala. Mana yang menjadi poin di sini? Yang menjadi poin di sini, mereka kaum muslimin harus diazab dahulu di api neraka. Karena apa? Karena Allah tidak ridho atas dosa-dosa yang belum bertaubat atasnya. Maka inilah dari penjelasan hadis yang telah kita jelaskan. Maka kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Wahai Allah, lindungilah dan jagalah negara Indonesia dan negara Yaman dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, fitnah OPM, fitnah KKB, fitnah mereka orang-orang yang ingin mengeluarkan dari pemerintah NKRI. Maka lindungilah negeri ini ya Allah dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dari fitnah al-khawarij. Dan yang kedua kita doakan, Allahumma hfadh wulata umurina, Allahumma arsyudhum wahfadhum min kulli su'in wa makruh. Maka kita berdoa untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita, dan ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dai-dai ahlu sunnah wal jamaah selalu mendoakan pemimpinnya yang muslim, yang taat kepada Allah. Maka kita meminta kepada Allah agar menjaga para pemimpin negeri ini, dan bahkan membimbing mereka kepada hidayah-Mu wahai Allah. Maka jagalah dan bimbinglah Pak Jokowi beserta staf kementeriannya dan beserta mereka yang berada di MPR dan DPR baik pusat ataupun daerah. Maka bimbinglah mereka kepada Al-Quran dan sunnah-Mu. Karena jika mereka di atas sunnah dan Al-Quran, mereka akan membuat constitution dan the rules, undang-undang, dalam keadaan tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah, dan dalam keadaan di atas hidayah. Dan kami sebagai rakyat akan mentaati mereka di saat mereka mentaati Allah sesuai dengan ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Dan begitupun kami meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kami dan kepada ma'had ini. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma ansurna hadihi da'wah al-mubarakah fi ma'had muqbil al-wadi'i. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rizki yang melimpah dan berikanlah bantuan kepada dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana dakwah kita dakwah yang free of charge, yang gratisan. Maka mudahkanlah kami untuk terus melaksanakan dakwah, dari pembayaran listrik dan pembelian beras, dan juga memberikan makanan kepada para pengajar dan kepada para santri. Maka itu semua akan Allah mudahkan, dan itu semua bagi mereka yang membantu dakwah ini, yang membantu operasional biaya dakwah ini, akan dijayakan di dunia ini. Seperti janji Allah, in tansurullah wansurkum, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama-agama Allah dengan membantu dakwah, baik dengan mengajar, baik dengan harta, baik dengan spirit nasihat, maka itu semua yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian
tidak cukup dengan itu. Yutsabbit aqdamakum, dan akan menguatkan pondasi-pondasi kalian di dunia. Maka jika kita merujuk kepada mereka para dai ilallah, para masyayikh yang telah kita lewati dari Syekh kami Mukbil dan yang lainnya, maka kehidupan mereka jaya raya di dunia dulu, dan sekarang pun mereka telah meninggal, nama mereka harum dikarenakan ucapan Allah tadi, wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agamanya dan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan dijayakan di dunia sebelum hari akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istau tarasu sausufufakum. Rapatkan, luruskan. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal dan sepatu kalian menyelisihi Yahud wa Nasara, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal dan sepatu kalian menyelisihi Yahud. Dan kebetulan Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i membolehkan orang-orang salat dengan sandal. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah